Manchester United tumbangkan Tottenham Hotspur di Old Trafford. Manchester United berhasil meraih kemenangan dominan atas Tottenham Hotspur dengan skor 2-0 di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris. Tampil dengan penuh semangat, tuan rumah langsung mengendalikan permainan sejak menit pertama. Gol pertama tercipta pada menit ke-38 melalui Bryan Mbeumo, yang berhasil memanfaatkan umpan matang dan menaklukkan kiper Tottenham. Keunggulan tersebut semakin menguntungkan bagi Manchester United setelah Tottenham harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah yang diterima Christian Romero pada menit ke-29. Dengan unggul jumlah pemain, Manchester United semakin mendominasi jalannya pertandingan. Mereka terus menggempur pertahanan Tottenham yang sudah kerepotan sejak awal. Statistik pertandingan mencatatkan Manchester United melepaskan 23 tembakan, 9 diantaranya mengarah ke gawang, menunjukkan betapa besar peluang yang mereka ciptakan. Sementara Tottenham hanya mampu melepaskan 5 tembakan, dengan 1 tembakan yang mengarah tepat ke gawang. Dominasi tuan rumah dalam hal serangan sangat terasa sepanjang pertandingan. Salah satu kunci kemenangan Manchester United terletak pada penguasaan bola yang mencapai 64%, sementara Tottenham hanya mencatatkan 36%. Keakuratan operan Manchester United juga sangat tinggi, dengan 90% dari 561 operan yang mereka lakukan berhasil menghubungkan pemain. Ini membuktikan betapa solidnya permainan kolektif yang diperagakan oleh tim asuhan Michael Carrick, yang mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan baik. Gol kedua Manchester United tercipta pada menit ke-81, ketika Bruno Fernandes berhasil menggandakan keunggulan, memanfaatkan serangan yang terorganisir. Fernandes menyerangkan bola ke gawang Tottenham, memastikan kemenangan tuan rumah tetap aman. Dengan tambahan gol tersebut, Manchester United memastikan 3 poin penuh, memperkuat posisi mereka di klasemen sementara Liga Inggris. Meskipun Tottenham berusaha keras, mereka tidak mampu keluar dari tekanan yang diberikan oleh tim tuan rumah. Dengan hasil ini, Manchester United semakin mendekati posisi puncak klasemen. Mereka kini mengumpulkan 44 poin dan berada di posisi keempat, hanya tertinggal 3 poin dari Aston Villa yang berada di posisi ketiga. Tottenham, di sisi lain, terpuruk di posisi ke-14 dengan 29 poin, sebuah pencapaian yang jauh dari harapan mengingat ambisi mereka di awal musim. Manchester United sudah tetapkan target lini tengah di musim panas. Manchester United dikabarkan telah menetapkan Elliot Anderson sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah pada jendela transfer musim panas mendatang. Gelandang Nottingham Forest itu diyakini cocok dengan kebutuhan The Red Devils saat ini. Rekonstruksi lini tengah sempat menjadi prioritas musim lalu, tetapi investasi dialihkan ke area lain dalam skuad. Kali ini fokus transfer jelas tertuju pada sektor tengah. Man United disebut memiliki dana yang cukup untuk memboyong pemain muda berbakat tersebut. Dengan banyak opsi yang dipertimbangkan, Anderson menjadi pilihan utama klub menurut laporan The Athletic. Fans United kini bisa menantikan kedatangan gelandang yang kreatif dan energik ini. Transfer Anderson diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini tengah dan memberikan variasi serangan yang lebih dinamis. Mengapa Elliot Anderson cocok untuk Manchester United? Anderson dinilai sebagai pemain ideal karena mampu berperan ganda di lini tengah. Ia mahir mengatur ritme permainan dan memiliki kemampuan melepas umpan-umpan kunci. Dengan Bruno Fernandes kembali ke posisi menyerang terbaiknya, Anderson bisa menjadi tandem di lini tengah yang mampu menyalurkan bola ke para penyerang. Peran ini serupa dengan posisi Fernandes saat sempat bermain lebih dalam di bawah Ruben Amorim. Energi dan kreativitas Anderson di lapangan membuatnya menonjol tanpa harus mencuri sorotan. Ia juga dikenal mampu menjalankan tugas defensif, menjadikannya gelandang serba bisa yang dicari oleh United. Meski Anderson menjadi prioritas, ada beberapa kendala dalam perburuan pemain ini. Nottingham Forest kemungkinan mematok harga sekitar 100 juta pounds, melebihi rekor transfer klub sebelumnya. Jika dana tersedia, United tetap belum pasti memenangkan persaingan untuk Anderson. Banyak klub Premier League elit lain yang juga tertarik dengan gelandang berusia 23 tahun ini. Di luar Anderson, Carlos Baleba dari Brighton dan Adam Wharton dari Crystal Palace juga masuk daftar minat United. Namun, harganya yang tinggi membuat klub harus menyiapkan strategi alternatif bila Anderson memilih klub lain. Berbatov memoles Benjamin Sesko. Benjamin Sesko punya mentor baru di Manchester United. Dia adalah sang ex-striker setan merah, Dimitar Berbatov.
Dimitar Berbatov mengungkapkan hal tersebut. Berbatov berujar, dirinya diminta manajer Michael Carrick untuk memberikan motivasi dan saran kepada Benjamin Šeško. Carrick meminta saya untuk berbicara dengan Benjamin Šeško, jelasnya dilansir dari Mirror. Kami berbicara tentang positioning dan pengambilan keputusan untuk bikin gol. Šeško striker yang bagus dan dia punya masa depan cerah, paparnya. Dimitar Berbatov pernah membela Manchester United pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Berbatov meraih 2 titel Premier League bersama MU, serta mencetak 56 gol dan 27 assist dari 149 laga. Benjamin Šeško masih muda, masih berusia 22 tahun. Di musim debutnya ini, Šeško baru mencetak 6 gol dari 21 laga di seluruh kompetisi. Dimitar Berbatov terkenal sebagai striker yang elegan. Bukan soal mengocek, lari kencang, atau tembakan keras, tapi yang terpenting adalah soal penyelesaian akhir. Saya lebih suka dikenal dengan sebutan pemain elegan. Saya bukanlah pelari cepat atau sebagainya. Namun saya suka beratraksi di momen yang tepat dan membuat penggemar terhibur. Tutupnya, patut dinanti. Akankah Šeško bisa lebih klinis setelah dipoles Berba? The Lily Whites mangsa favorit Bryan Mbeumo. Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Bryan Mbeumo bertemu dengan mangsa favoritnya. MU vs Spurs digelar di Old Trafford, Sabtu, 7 Februari 2025. Laga itu akan kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selama berkarir di Liga Inggris, Mbeumo sudah berhadapan dengan Spurs sebanyak 9 kali. 8 laga melawan Spurs dijalani Mbeumo bersama Brentford, 1 laga membela Setan Merah. Melawan Spurs, Mbeumo baru sekali membawa tim yang dibelanya meraih kemenangan. Hasil bagus itu didapat oleh Mbeumo bersama The Bees. Dalam 4 laga lainnya, Mbeumo meraih hasil imbang dan 4 laga berakhir kekalahan. Mbeumo mampu mencatatkan 5 gol dan 1 assist ke gawang tim asal London Utara itu. Gawang Spurs yang paling banyak dijebol oleh Mbeumo dalam catatan Transfermarkt. 4 gol dibukukan oleh Mbeumo bersama Brentford. Sementara bersama MU, pemain asal Kamerun itu sudah mencatatkan 1 gol. Di Tottenham Hotspur Stadium pada 11 Agustus 2025, Mbeumo mencatatkan gol saat MU bermain imbang 2-2 melawan Spurs. Mbeumo masih menjadi pemain MU paling produktif sejauh ini. Dia sudah mengemas 8 gol dan 1 assist untuk MU, bisa menambah gol lagi akhir pekan ini. Man United terancam. Tanpa 4 pemain jelang duel kontra Tottenham, Manchester United tengah mematangkan persiapan jelang laga lanjutan Premier League menghadapi Tottenham, Sabtu, 7 Februari 2026. Namun, skuad Setan Merah masih dibayangi persoalan kebugaran pemain, dengan potensi absennya hingga 4 nama penting. Situasi ini tak jauh berbeda dari pekan lalu, ketika United harus tampil pincang saat menumbangkan Fulham 3-2 di Craven Cottage. Dalam laga tersebut, tim asuhan Michael Carrick tetap mampu meraih kemenangan dramatis lewat gol telat Benjamin Šeško. Hasil positif itu memperpanjang rekor sempurna Carrick sejak dipercaya menukangi tim utama. 3 kemenangan beruntun sukses diraih, sekaligus menjaga Manchester United tetap bertahan di peringkat keempat klasemen sementara Premier League. Salah satu pemain yang absen saat melawan Fulham adalah Mason Mount. Carrick mengonfirmasi bahwa gelandang asal Inggris itu mengalami benturan ringan. Meski demikian, kondisinya tidak mengkhawatirkan dan Mount diperkirakan sudah bisa kembali masuk skuad saat menghadapi Tottenham. Kabar tersebut tentu menjadi suntikan tenaga bagi United, mengingat mereka akan memasuki periode padat pertandingan dalam beberapa pekan ke depan. Sebaliknya, kekhawatiran lebih besar datang dari kondisi Dorgu. Pemain ini mengalami cedera hamstring saat Manchester United menundukkan Arsenal dengan skor 3-2 lebih dari sepekan lalu. Cedera tersebut diprediksi membuatnya harus menepi setidaknya selama 1 bulan. Absennya Dorgu menjadi kerugian signifikan bagi Setan Merah, mengingat performanya tengah menanjak dan perannya semakin vital di bawah arahan Carrick. Sementara itu, Matthijs de Ligt juga dipastikan belum bisa kembali merumput. Bek asal Belanda tersebut masih berkutat dengan masalah pada punggung bawah yang telah membuatnya absen sejak Desember. Proses pemulihannya sempat mengalami beberapa hambatan, dan meski ditargetkan kembali pada akhir Februari, laga kontra Tottenham datang terlalu cepat baginya. Di sisi lain, Manchester United menerima kabar positif terkait Joshua Zirkzee. Penyerang tersebut memang tidak dimainkan saat menghadapi Fulham, setelah Carrick lebih memilih Šeško dan Bryan Mbeumo.
Namun kini, Zirkzee telah pulih sepenuhnya dan kembali mengikuti sesi latihan tim. Dengan kondisi fisik yang terus ditingkatkan, Zirkzee berpeluang masuk dalam daftar pemain yang siap diturunkan saat United menjamu Tottenham akhir pekan ini.